Pernah ngerasain kayak gini nggak sih? Anda udah analisis, semua indikator udah oke, kayaknya sih udah pasti benar. Tapi kok akun trading malah boncos pelan-pelan. Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas salah satu jebakan paling umum yang sering banget ngabisin modal para trader. Anda lagi liatin chart terus harganya kok kayak ngacak gitu ya. Nggak jelas mau kemana, naik dikit, turun lagi. Bener-bener nggak bisa ditebak. Terus Anda lihat ada sinyal beli yang kelihatannya kuat banget, Anda yakin, wah ini dia nih saatnya. Anda pasang posisi beli, dan dalam sekejap harga langsung berbalik arah, kena stop loss. Ngeselin banget kan? Oke, mungkin salah, trennya lagi turun. Anda coba ganti haluan, pasang posisi jual. Dan ya ampun, lagi-lagi market seolah-olah tahu persis di mana stop loss Anda, terus berbalik arah lagi, rasanya tuh kayak lagi dipermainkan sama pasar. Nah, kalau Anda ngalamin ini terus-terusan, dengerin baik-baik. Kemungkinan besar, masalahnya itu bukan di strategi Anda yang jelek, masalahnya jauh lebih fundamental. Anda trading seolah-olah dengan mata tertutup, gak sadar sama sekali sama kondisi pasar saat itu. Oke, sekarang kita bedah ya. Ada satu kondisi pasar yang paling sering muncul. Tapi sayangnya justru disinilah sebagian besar trader pemula kehilangan uang mereka. Ini jebakan yang sering banget nggak disadari orang. Gini, kebanyakan trader tuh mikirnya pasar cuma ada dua kondisi, lagi naik atau lagi turun. Tapi coba lihat data ini deh. Ada kondisi ketiga yang ternyata mendominasi, bahkan bisa sampai 50% dari waktu kita trading loh, yaitu pasar sideways. Ini kondisi di mana pembeli sama penjual kekuatannya imbang, jadi harga cuma bolak-balik di rentang yang sempit aja. Dan ini poin paling pentingnya. Kebanyakan trader retail itu kalah bukan pas market lagi nanjak curam atau anjlok parah. Justru di pasar yang kelihatannya tenang inilah mereka mulai kehabisan modal. Harga nggak kemana-mana, cuma bolak-balik, tapi terus-terusan menggerogoti akun kita pelan-pelan. Nah, sekarang kita sampai ke biang keroknya. Sebuah penyakit yang saya suka sebut sebagai buta konteks. Dan inilah alasan utama kenapa strategi trading yang paling canggih sekalipun bisa gagal total. Jadi apa sih buta konteks itu? Ini kondisi di mana Anda terlalu fokus sama sinyal-sinyal kecil, misalnya indikator yang bersilangan atau pola candle, tapi Anda buta sama gambaran besarnya. Anda lupa nanya pertanyaan paling dasar, pasar ini sebenarnya lagi ada tren atau cuma lagi muter-muter di situ aja? Dan hasilnya, wah sakit banget. Anda bakal terus-terusan kena jebakan breakout palsu, dihujani sinyal-sinyal lemah yang menipu, dan ujung-ujungnya kena stop loss beruntun yang ngabisin modal. Ini bukan karena setup trading Anda yang jelek, tapi karena setup bagus dipakai di waktu yang salah. Pasar sideways ini licik loh secara psikologis. Dia kelihatan aktif, jadi kita merasa ada banyak peluang. Dia juga ngasih banyak banget sinyal teknikal yang menggoda, tapi semuanya lemah. Dan yang paling parah, dia itu memangsa ego kita. Rasa gatal di tangan yang pengennya selalu entry. Oke, yuk kita lihat gimana buta konteks ini menjelma jadi kesalahan-kesalahan spesifik yang sering banget kejadian. Pertama, pas trader lagi kejebak di pasar yang nggak jelas arahnya ini. Biasanya ada 3 kesalahan fatal. Pertama, maksa pakai strategi trend following di pasar yang jelas-jelas lagi nggak punya tren. Itu sama aja kayak coba berlayar pas nggak ada angin. Kedua, overtrading. Karena mikir, wah sinyalnya banyak banget nih. Dan ketiga, nganggap pasar sideways itu sorga buat scalping, padahal risikonya tinggi banget. Dan ini nih, analogi yang paling pas. Di pasar sideways, akun Anda itu jarang hancur gara-gara satu kali rugi besar. Justru, akun Anda mati pelan-pelan. Satu loss kecil, satu lagi, kayak kena sayatan kertas. Awalnya nggak berasa, tahu-tahu akun Anda udah kehabisan darah. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang solusinya gimana? Jawabannya ada di perubahan cara berpikir kita. Kita harus beralih dari cara pikir amatir ke cara pikir seorang profesional. Coba deh perhatiin bedanya cara berpikir ini. Beda banget. Trader pemula itu selalu nanya sinyalnya apa ya? Mereka nyari-nyari alasan buat masuk pasar. Sebaliknya, trader profesional itu nanya, pasar ini lagi layak ditradingin nggak sih? Pertanyaan pertama mereka itu soal menyaring, bukan soal bertindak. Terus, apa yang dilakuin para pro player pas ketemu pasar kayak gini? Sederhana, opsi terbaik dan yang paling sering mereka pilih adalah, ya nggak ngapa-ngapain. Kalaupun mereka terpaksa harus masuk, mereka bakal kecilin banget ukuran lot dan jarang-jarang trading. Fokus mereka bukan lagi cari profit, tapi ngejaga modal. Defense mode on. Ini ada satu kalimat yang tolong banget diingat. Kekuatan terbesar seorang trader itu terkadang bukan kemampuan nyari entry yang bagus, tapi justru kesabaran buat nggak masuk di setup yang jelek. Diam itu adalah posisi, dan menunggu adalah sebuah strategi.
Jadi sebenarnya musuh utamanya itu bukan marketnya loh. Pasar ya akan selalu begitu. Musuh sebenarnya ya ada di dalam diri kita sendiri. Ego kita yang nggak bisa tenang, yang nggak sabaran, yang rasa harus selalu aktif biar bisa dapat duit. Padahal, cuan itu bukan datang dari sering entry, tapi dari entry yang tepat di waktu yang tepat. Oke, jadi ayo kita ubah total cara pandang kita. Lain kali Anda buka chart, berhenti nanya indikator apa yang paling akurat. Mulailah dengan satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Pertanyaan yang bakal melindungi modal Anda lebih dari strategi manapun. Pertanyaan ini adalah kuncinya. Tanyakan pada diri sendiri, dengan kondisi pasar kayak gini, saya seharusnya trading atau seharusnya saya nunggu aja ya? Dengan membiasakan bertanya ini dulu, Anda berubah dari seorang pemburu sinyal menjadi seorang pembaca konteks. Dan percaya deh, perubahan sekecil ini bakal bikin perbedaan raksasa dalam hasil trading Anda.